Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Farah Syafiqah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi kuliahan tentang media pembelajaran. Nah, bab yang akan saya bahas yaitu media pembelajaran konstekstual berbasis teknologi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang dalam bentuk jamak berarti medio. Batasan mengenai pengertian media sangat luas. Namun saat ini, kita akan membahas mengenai media pendidikan saja. Mengapa perlu media dalam pembelajaran? Pertanyaan ini sering muncul untuk mempertanyakan seberapa pentingkah media dalam pembelajaran. Kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep abstrak dan konkret dalam pembelajaran. Karena proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Setelah mengetahui pemahaman tentang media pembelajaran, sekarang saatnya kita membahas tentang media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada praktek dan latihan atau drill and practice. Yang kedua, ada tutorial. Yang selanjutnya, ada permainan atau games. Yang keempat, simulasi atau simulation. Dan yang kelima, ada penemuan atau discovery. Dan yang terakhir, ada pemecahan masalah atau problem solving. Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audiovisual. Pada tahun-tahun belakangan, komputer mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet, komputer seakan menjadi pilihan untuk media pembelajaran yang sangat efisien dan efektif. Di balik kehandalan komputer sebagai media pembelajaran, terdapat beberapa persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan awal bagi para guru jika ingin menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, perangkat keras dan lunak yang mahal dan cepat ketinggalan zaman. Yang kedua, teknologi yang sangat cepat berubah. Sangat memungkinkan perangkat yang dibeli saat ini beberapa tahun kemudian akan ketinggalan zaman. Yang terakhir, pembuatan program yang rumit, serta dalam pengoperasian awal perlu pendamping guna menjelaskan penggunaannya. Dalam penggunaan komputer sebagai media pembelajaran, terdapat dua istilah yang disebut sebagai CMI dan CAI. Apa makna dari kedua penggunaan komputer tersebut? Berikut penjelasannya. CAI yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemampuan belajar siswa. CAI juga dapat sebagai tutor yang menggantikan guru di dalam kelas. CAI berbagai macam bentuknya, bergantung kecakapan pendesain dan pengembang pembelajarannya. Bisa berbentuk permainan atau games, mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan. Sedangkan CMI yaitu digunakan sebagai pembantu pengajar menjalankan fungsi administratif yang meningkat, seperti rekapitulasi data prestasi siswa, database, buku atau e-library, kegiatan administratif sekolah seperti pencatatan pembayaran, kwitansi, dan lain-lain. Mengetahui penjelasan tentang media pembelajaran, macam-macam bentuk media pembelajaran berbasis komputer, dan saat ini kita juga harus mengetahui tujuan pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, untuk tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks.
Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana, dengan cara penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Yang kedua, untuk tujuan psikomotor. Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi yang sangat bagus, digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain seperti simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk tujuan afektif. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip, suara, ataupun video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai media pembelajaran berbasis komputer akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Kalisa Arinda Rahmani. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika sepanjang video ini terdapat penjelasan berupa perkataan dan juga perbuatan saya yang keliru, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.